saat ini kita sudah kedatangan Dr. Niko yang akan berbincang tentang masalah program pola diet ya. Karena kita ketahui banyak sekali ini untuk pola diet ini masyarakat khususnya masyarakat umum banyak salah bagaimana cara diet yang benar dan baik. Terkadang mereka menyalahi membuat organ tubuh menjadi rusak dan akibatnya menjadi fatal untuk mereka sendiri ya. Selamat datang Dr. Niko di Bokep ya. Siap. Oke. Udah direpit ya tadi ya? Udah tadi. Udah. Kalau udah direpit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dilepas aja. Boleh. Iya, oke. Maskernya dilepas, kita menggunakan hand sanitizer ya. Lebih aman gitu ya. Lebih aman untuk kita semuanya gitu ya. Nah, untuk sobat Bokep semua yang ada di sini yang pastinya kita harus menggunakan protokol kesehatan karena 5M harus kita laksanakan guna kesehatan dan keselamatan kita bersama gitu ya. Oh ini Dr. Niko. Untuk saat ini di kesempatan kali ini kita akan bincang masalah diet. Ya. Sebenarnya diet itu sendiri apa sih? Oke, diet itu kita ngelihat dari yang lagi booming sekarang nih Kak. Ada kalau saya melihat diet menggunakan teh, diet menggunakan kopi. Nah, sedangkan orang-orang awam mungkin nggak tahu maksud dia itu apa. Dia itu adalah penurunan kalori atau istilah itu defisit kalori. Jadi mana seseorang itu harus tetap menjaga tubuhnya agar tetap ideal, biar juga terhindar dari obesitas. Nah, itu singkat dari definisi dari diet dulu apa. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau yang mau diet ya nanti kita bakal bahas di sini secara detail. Iya. Detail ditunggu. Kita santai-santai aja. Iya. Nah, jadi gini Dr. Niko, kalau untuk diet sendiri ya, yang pasti para ladies ya, para kaum hawa banyak sekali mereka mayoritas nih pengennya memiliki tubuh yang ideal gitu ya. Tapi terkadang mereka salah nih caranya gitu ya. Nah, cara diet yang benar itu seperti apa? Oke. Diet yang benar itu prinsipnya adalah yang pertama adalah defisit kalori. Iya. Defisit kalori itu adalah berarti kalori kebutuhan kita sehari itu harus dihitung dulu dan harus di bawah dari kalori biasanya. Nah itu bagi orang-orang yang pengen diet. Kita bahas yang diet dulu nanti baru yang ideal baru yang obesitas. Oke. Nah kalau seandainya kita merasa tubuh kita tuh gemuk atau seandainya kita telah menghitung indeks massa tubuh kita melebihi batas atau bisa dibilang obesitas, itu diwajibkan diet. Nah, diet ini ada yang namanya diet sehat karena orang-orang banyak yang salah menerapkan diet. Dia pengen cepet tapi malah jadinya sakit, malah jadinya bahaya untuk tubuh dia. Nah, diet yang sehat itu seperti apa? Yang pertama, simpelnya adalah kita harus menghitung dulu jumlah kalori per harian kita berapa. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, sekarang ini udah canggih nih Kak. Udah banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk menjaga dan menghitung kalori kita per harinya berapa. Nah, kita tinggal download aja aplikasi itu, download aplikasinya. Habis itu kita tinggal masukkan berapa berat badan kita, tinggi badan, usia. Nanti dia bisa menghitung secara otomatis. Yang dimana nanti dia akan menghitungkan kira-kira seharinya kalori yang dibutuhkan itu berapa. Nah, kalau seandainya kita diet berarti kalori yang dibutuhkan harus lebih rendah. Kalau seandainya kita mau gendut berarti harus lebih tinggi. Itu disebut surplus kalori. Kalau saat kita diet berarti defisit kalori. Itu prinsip pertama dulu. Nah, tapi ada beberapa orang yang malas menghitung. Dok, tapi saya nggak mau. Iya, itu dok saya nggak mau download aplikasi. Terus saya juga malas ngitung. Bisa nggak kalau saya makan aja? Bisa. Dengan cara mungkin kita menerapkan gizi seimbang dulu. Nah, ini juga salahnya. Banyak dari orang yang diet cuman, aduh aku mau diet keto, diet low fat gitu. Itu salah. Kita tetap bisa makan enak, kita tetap bisa makan yang pengen makan McD ya begitu, atau pengen makan ayam bakar gitu, boleh, tapi jangan terlalu sering. Tetap kalau bisa tetap makan yang sehat-sehat aja. Nah, tapi utamanya adalah harus gizi seimbang dulu. Nah, bagaimana tadi cara menghitung tanpa menggunakan aplikasi atau kita bisa menghitung sendiri dengan cara seperti ini? Kita bisa menggunakan tangan kita. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat kita itu kalau bisa 1 cup tangan seperti ini. Karbohidrat nih, kalau seandainya di piring kita takarin. Bisa dilihat nih, semakin besar tangan semakin besar pula karbohidrat yang dibutuhkan. Jadi kita bisa sesuai dengan tangan kita. Ini menghitung karbohidrat. Ini karbohidrat dulu. Dah kita taruh di piring. Karbohidrat aku sekitar seperti ini. Selain karbohidrat kita juga butuh protein. Nah, protein itu kita bisa melihat dari telapak tangan kita. Protein dan juga ketebalan dari telapak tangan kita. Misal kita ambil daging ayam. Daging ayam kita udah cukup nih setelapak tangan dan juga kita lihat ketebalannya. Jadi kita bisa memperkira. Ini untuk protein. Nah, setelah itu dari lemak.
Lemak mengukurnya seperti apa? Dari jempol tangan. Jempol tangan. Nah, jempol tangan seperti ini. Jadi kurang lebih lemak yang kita butuhkan tuh sebesar jempol tangan kita. Nah, baru kita yang serat-seratan atau buah-buahan. Nah, itu sebesar telapak genggaman tangan. Nah, seperti ini. Jadi kita udah bisa mengukur sendiri. Oke, karbohidrat aku cukup segini, sayuran aku cukup segini, lauk pauknya proteinnya udah cukup segini, dan lemaknya juga sedikit. Nah, itulah disebut diet kalau tadi kita males menghitung ya. Nah, jadi tidak ada alasan teman-teman tuh nggak bisa mengikuti diet, gitu. Nah, tapi kalau seandainya, Dok, aku pengen makan ayam bakar, terus aku pengen ngemil ayam-ayam yang sekarang lagi banyak dijual, boleh nggak sih? Boleh ya. Karena prinsipnya adalah kita defisit kalori. Jadi kita bisa tahu, kita hitung dulu tapi berapa sih kalori dalam satu ayam bakar, berapa sih kalori dalam makanan yang kita pengen makan, kita hitung dulu. Kira-kira kalau seandainya kita makan nanti dalam satu hari, melebihin nggak jumlah kalori seharian kita? Kalau seandainya melebihin, berarti ya kita nggak bisa dietnya nggak berjalan baik gitu. Berarti kita harus menurunkan. Itu yang dimaksud defisit kalori. Oke, berarti ada cara penghitungan yang dengan menggunakan aplikasi ya penghitungannya, dan ada juga cara yang manual ya. Betul. Dengan menggunakan jari kita sendiri gitu ya. Nah, ini Dokter Niko, biasanya sobat bokep nih ya, ada mereka kan orang awam nih, mereka tidak pernah melihat nih berapa karbohidrat, kalori, protein yang untuk dalam hitungan secara kesehatan gitu ya. Nah, apakah mereka misalnya melakukan pola diet dengan memakan sedikit ya, dalam batasan sedikit nih, yang tadi mungkin setelah bangun tidur, sarapan, makan siang, makan malam, itu yang biasanya digunakan setiap hari. Nah, dengan mengurangi kadar, tapi tidak melihat ya, apakah ini salah yang mereka lakukan? Mengurangi jumlah tadinya 1 piring nih jadi setengah piring gitu ya. Tadi mungkin mereka sarapan banyak tapi makan siangnya tidak, tapi makan malamnya banyak lagi, atau sebaliknya. Sebenarnya kalau mau dibilang salah itu enggak terlalu salah, karena kan prinsipnya dia sudah mengurangi. Kalau sadar prinsip mengurangi berarti dia sudah ada kesadaran untuk melakukan diet. Tapi sebaiknya nanti dia malah aduh aku udah ngurangin kok aku nggak kurus-kurus gitu kan. Nah, itu yang yang kita tekankan ke teman-teman sekalian, bahwa kalau bisa kita tuh harus hitung dulu kalorinya, dan yang kita makan juga kalau bisa kita juga searching dulu. Gak salah kok, gak capek kok, sekarang kan media sosial bisa, apalagi teman-teman pasti udah punya HP semua. Gampang aja, berapa kalori ayam bakar, udah ketahuan, oh berarti sehari aku bisa segini. Nah, kita memperkirakan aja dengan makanan kita itu. Jadi kalau seandainya diomongin salah nggak sih berkurang, sebenarnya nggak salah, tapi lebih baik dihitung agar diet kita tetap berjalan dengan baik. Nah kalau misalnya tadi untuk masalah makanan nih Dokter Niko, kalau misalnya teman-teman ini kan banyak dia yang mereka mau pola diet, tetapi ini banyak minum yang masam. Minum yang asam-asam itu kan, kalau misalnya apakah berpengaruh dengan pola diet mereka, ataukah nanti berefek samping, lambungnya akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Kira-kira kalau misalnya mereka banyak minum yang asam, berpengaruh nggak? Sebenarnya kalau untuk diet, sampai seperti aku bilang tadi, kita tuh diet itu nggak harus yang benar-benar makan yang menyiksa. Tapi ya kalau teman-teman emang hobi kayak makan sayur lebih bagus. Tapi kan kita juga nggak bisa memaksa ya, maksudnya. Jadi kayak kita tetap harus, aku mau tetap makan enak tapi dengan yang sehat. Ya udah, dengan tetap diet maksud saya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalori tadi bagi kalori. Nah, pertanyaannya kalau seandainya kita mau makan asam kayak gitu, berpengaruh dengan diet apa enggak? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi dia lebih ke penyakit ya, suatu penyakit. Misal kalau seandainya kita terlalu banyak makan atau minuman yang asam, atau yang terlalu pedas-pedas, itu bisa aja berpengaruh ke penyakit namanya dispepsia, atau sakit di nyeri ulu hati atau lambungnya. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Tapi apakah boleh orang dia minum asam atau seandainya makan asam? Boleh aja, tapi balik lagi tadi, kalori. Inti utama itu adalah diet kalori. Kalorinya harus diperhatikan. Itu tetap yang diet ya. Kalau misalnya mereka untuk mencari bentuk tubuh yang ideal, nah tadi kan dibahas nih, diet ini seperti apa. Sekarang kita kembali ke ideal. Dalam pengertian sendiri, ideal itu seperti apa? Ideal itu adalah indeks massa tubuhnya dulu kita hitung. Indeks massa tubuh dari tinggi badan, berat badan. Nanti ada perhitungannya. Nah, dari hitung baru kita lihat dari tabelnya, kira-kira masuk gak kita ini ideal apa enggak. Nah, kita udah menjalani diet, atau seandainya kita tubuhnya udah ideal, gak terlalu gendut, gak terlalu kurus, kita udah bisa mempertahankannya. Apa yang harus diperlakukan lagi? Itu adalah olahraga. Karena olahraga itu salah satu penunjang kita juga bisa merubah, selain hidup sehat, kita juga bisa hidup
maksud saya kalau udah diet plus olahraga itu kita bisa merubah jadi hidup lebih sehat. Maksudnya itu poinnya. Nah, kita harus juga olahraga karena olahraga itu penting. Apalagi teman-teman yang lagi menjalani program diet, dengan olahraga itu bisa sangat membantu cepat untuk menurunkan berat badan. Nah, perlu ditekankan untuk penurunan berat badan itu tidak boleh terlalu ekstrim. Karena banyak teman-teman itu pengen instan. Aku pengen sebulan pengen turun 10 kilo, 8 kilo. Itu salah besar. Itu bahaya untuk tubuh dia. Itu bisa berbagai nanti penyakit yang kita nggak ketahui nanti bisa efeknya. Benar. Nah, yang baik itu seperti apa dok penurunannya? Dalam 1 bulan itu kurang lebih 2-4 kg 1 bulan. Dalam 1 bulan ya. Oke. Dan aku pun telah mempraktekkan sendiri. Jadi aku bukan menceritakan aja, aku juga udah menjalankan juga pola hidup sehat juga. Kemarin saya sempat turun dalam 3 bulan itu 9 kilo. Dan tadi nggak segini? Tadi nggak sih, lebih besar lagi badan saya. Saya gendut, kalau teman-teman mungkin bilang media sosial saya, dulu saya gendut banget. Dan saya akhirnya menjalanin sebenarnya untuk pola diet sendiri, Dr. Niko menjalankan juga pola diet, dan sekarang saya tinggal mempertahankannya. Untuk diet sendiri nih, pengen mencari tubuh yang ideal, ada hal yang kira-kira susah nggak, rumit nggak kira-kira gitu? Karena kan pasti pola-pola makan kan berpengaruh ya, yang tadinya mungkin 2 genggam nih, tahu-tahu jadi 1 genggam gitu. Kira-kira ada nggak tantangan tersendiri? Sebenarnya tantangan itu bisa kita jalanin asal kita niat dulu. Sebelum kita memulai diet, dan bukan cuma diet aja, semua pekerjaan pun kita harus menjalani dengan diet. Kalau udah niat, insya Allah kita bisa menjalankannya dengan baik. Nah, diet, kamu tanamkan dulu di dalam diri kalian, aku mau diet, tapi aku nggak mau menyiksa. Ketika kita mendapatkan niat, nanti kita akan sendirinya mendapatkan, maksudnya saya adalah konsistensi. Nah, jadi ketika kita udah mencoba sekali, memang mungkin terasa agak berat awal-awal kan, yang dari sebelumnya makan banyak jadi makan dikit, yang sebelumnya belum olahraga tiba-tiba olahraga, pelan-pelan. Tapi harus dimulai dari sekarang, jangan ditunda. Dengan sendirinya nanti kalau seandainya kamu udah tahu titik yang mendapatkan suatu effort biar kamu bisa, contoh misalnya kita ada diet, kita merubah, aku jadi lebih kurus, lebih bagus. Nah, kita pasti nanti dengan sendirinya bakal menjalani itu gitu, bahkan jadi suatu kebiasaan. Kayak aku nih, misal aku hari ini belum olahraga, kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu berawal dari coba-coba dulu. Jadi teman-teman harus niatin dulu dari awal. Jadi Dr. Niko, jadi sebenarnya untuk pola diet sendiri gampang-gampang susah ya, karena kita di sini merubah pola hidup ya, yang tadinya belum terbiasa akhirnya biasa, karena suatu keinginan untuk menjadi yang maksimal ya harus perlu perjuangan gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk pola makan ya, jadi kalau misalnya kita konsumsi buah, katanya kalau misalnya kita ada beberapa buah yang kita konsumsi ya, kita bisa kenyang, kemudian bisa berpengaruh juga dengan diet. Apakah betul gitu? Oke, buah-buahan itu sebenarnya penting. Berpengaruh apa enggak, ya itu jadi pilihan kita juga. Misalnya gini, buah-buahan itu sebaiknya untuk juga bisa jadi cemilan juga. Kalau seandainya kita bangun tidur langsung sarapan, kita misal ambil contoh bangun tidurnya jam 7 pagi, kita langsung sarapan. Nah, setelah itu kita makan siang jam 12 sampai jam 1. Di tengah-tengah itu kan kita lapar pasti terasa lapar. Nah, gimana caranya biar kita tetap tidak terasa lapar? Mungkin salah satunya dengan cemilan. Cemilan yang sehat adalah salah satunya buah-buahan. Nah, apakah ada buah-buahan yang spesifik banget untuk bisa diet? Sebenarnya banyak sih, tapi yang namanya buah-buahan kan insya Allah itu mengandung serat. Ya berarti otomatis itu baik juga untuk diet kita, karena kalau seandainya seratnya udah terpenuhi, itu juga BAB bisa lancar. Makan minuman yang banyak gula gitu ya, banyak gula bisa berpengaruh dengan pola diet ataukah gimana gitu? Apakah air putih gitu loh, air putih bisa menyeimbangkan ya seperti apa gitu? Sebaiknya sih kita kalau seandainya emang lagi fokus untuk diet, bagusnya mengurangi konsumsi yang manis-manis. Selain untuk juga berpengaruh dari diet, manis-manis itu juga bisa berpengaruh ke mungkin bisa timbul jerawat, ada penyakit-penyakit lain, atau bisa juga kalau manisnya terlalu berlebihan bisa menjadi penyakit seperti diabetes. Nah, jadi ya kalau untuk diet ya sebaiknya sih lebih ke air putih aja, atau seandainya jus buah-buahan ambil aman ya. Tapi apakah
masih agak boleh banget dok, boleh, tapi ya jangan sering, karena yang namanya berlebihan atau sering itu berbahaya juga. Oke, untuk ya banyak nih. Oh iya, untuk dokter Niko nih, jadi pesan-pesan ya untuk sobat bokep ya, kira-kira bagaimana untuk menjalankan pola sehat, hidup sehat ya, terutama diet gitu loh, biar mereka bisa paham. Kesimpulannya adalah yang pertama niat dulu, habis itu kita menjalankan program defisit kalori untuk yang teman-teman obesitas atau seandainya yang berlebihan berat badannya, atau yang ideal itu harus dipertahankan. Nah selanjutnya baru kita konsisten dalam hal apa saja, konsisten dalam hal program diet kita tadi plus ditambah olahraga. Simple itu aja, kamu jalanin terus, insya Allah kamu bakal nanti mendapatkan efek yang baik kesehatan, bahkan bonusnya bisa menjadi tubuh yang ideal. Kan enak tuh kalau ada tubuh ideal. Iya, benar sekali. Banyak yang suka dan bisa jadi contoh bagi orang-orang. Nah kalau saat kita obesitas itu bahaya loh Kak sebenarnya. Iya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ternyata ada faktor resiko yang berhubungan antara obesitas dengan COVID-19. Tuh, ya. Itu selanjutnya, jangan sekarang. Betul, nanti penasaran selanjutnya ya. Penasaran nih hubungan antara obesitas dengan COVID-19 gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Niko sudah bisa bergabung dan bisa ngobrol, berbincang bersama kita di Sobat Bokep ya. Bincang dan obrolan kesehatan bersama pakar. Ya, gitu. Jangan salah denger nih. Iya, jangan salah denger nih. Apa tuh? Bokep gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Dokter Niko ya. Wah,